santai. Jadi tenang Pak, jangan formal Pak ya. Lebih ke fun. Oke. Oke kan? Ikam nyalon kan nih? Apa? Nyalon ke Ikam? Insyaallah. Wes, aku kemari Pak nyalon ke salon Yuyu. Salon Yuyu. Salah nih, bukan salah. Iya, balala mikir belum. Ternyata abang ini receh, langsung wah ketawa. Gitu deh. Lo dah QA. Apa nih Anda nih podcast nih? Tentang donor darah. Nggak latar belakang bikin ini. Aku pernah wawancara. Ngikut tren. Ganti tren ya? Iya, sebenarnya kan kalau podcast itu kan sebenarnya audio kan. Iya. Nah, cuman kan karena mulai boomingnya itu visual. Sini kan visual juga sama. Nah, tapi sebenarnya podcast itu audio, Pak. Oh gitu. Audio sebenarnya, cuman karena Om Deddy tuh yang memulai kan dalam bentuk visual baru. Tapi sampai sekarang tuh sebenarnya podcast tuh lagi jadi perdebatan bahwa sebenarnya biasalah orang-orang yang memang basicnya di broadcast masih tetap kekeh bahwa podcast itu sebenarnya audio. Tapi kan kita tidak bisa misalnya tidak ngikut tren tuh ketinggalan nanti, Pak ya. Ketinggalan lah pasti. Iya, ketinggalan. Iya, macam orang bisnis online. Nah, bisnis online. Nggak dapat. Undang-undangnya terkejar. Undang-undang. Ngapa jadi? Undang nggak apa-apa ngikuti. Iya, gitu. Undang pasti terlambat terus. Nah, Undang-undang banyak pembahasnya. nah itu dia kan. 2 tahun baru selesai ke undang-undang. Oh, kurasa. Karena teknologi jalan terus. Teknologi jalan terus, apalagi sekarang kan kalau di digital itu benar-benar cepat. Iya, cepat. Gerakannya tuh cepat. Jadi di sini pun kita tuh ngajak dengan orang kita sendiri, orang Belitung sendiri ternyata masih banyak itu di atas kira-kira kami lah survei itu sekitar 80% lagi belum ngeh. Maksudnya belum paham podcast itu apa sebenarnya. Padahal sebenarnya ya lebih ke ngelakar-ngelakar santai gitu. Tapi perlahan-lahan udah mulai oh iya gitu sih. Gitu deh ceritanya. Seperti Pak Suhandri. Apa kabar Pak Suhandri? Ternyata Pak Suhandri. Tadi teman-teman kaget loh. Pak Suhandri loh, berisik loh di dapur Pak. Serius, Pak Suhandri. Lah emang iya aku bilang. Emang kan memang Pak Suhandri kan sebagai ketuanya ya, ketua dari PMI Belitung ini. Udah lama Pak? Sejak tahun 2022 ya. 2021 Pak. Akhir. 2021. Akhir. Oh, 2021 nanti sampai seterusnya. 6. Kirain tadi seterusnya, Pak. Periode selanjutnya. Balik lagi. Soalnya Kalau dipilih sama ini. iya, kalau misalnya programnya bagus ya kenapa enggak, Pak? Kalau PMI itu pasti bagus. Pasti bagus kan? Apalagi kayaknya setiap kemanusiaan kan. Nah, setiap event juga sepertinya ada donor darah. Iya. Iya, saya salah satu pelanggan tetap donor darah, Pak. Iya. Kan kita ada kartunya kan. Kalau dulu, Kali. pokoknya pas waktu event di Tanjung Pinang kemarin yang BCA tuh, yang baru pula karena kemarin itu sempat berhenti COVID, takut. Jadi selama COVID tuh nggak mau donor darah, nggak mau. Jadi parno Pak sama jarum, takut. Sekarang udah aman. Nah sekarang udah aman baru. Nah 3 bulan. iya, tapi kalau cewek katanya per 3 bulan ya Pak? Bisa per 3 bulan semua lah per 3 bulan. Sekarang juga kadang-kadang kalau kita ada kondisi pasien orang-orang tertentu, bisa 2 bulan sekali. 12 kali? Bisa. Dalam? Iya, diambil darah dan darahnya setiap 2 bulan. Setiap? 2 bulan udah bisa sekarang. Setiap 2 bulan? Lihat kondisi orang yang donor gitu. Oh gitu? Tapi kalau rata-rata 3 bulan, artinya itu tiap 120 hari. Oh. Sesuai dengan umur darah. Oh iya, karena waktu itu kan saya baru selesai donor darah nih Pak. Waktu itu di Tanjung Pendam, tiba-tiba ada siapa namanya Bang Wilky tuh, dia pasang status lagi butuh donor darah nih, darah O kan. Nah saya kan orangnya langsung nggak mikir gitu. Ini Bang, darah aku ambil aja. Emang terakhir kapan? Minggu kemarin? Ya nggak boleh katanya, darah O plus. Sama dong. Oh sama? Wes, mantap sekali. Iya gitu Pak. Jadi terus katanya nggak boleh katanya, nanti takutkan kenapa katanya. Jadi sebenarnya bagusnya itu minimal berapa sih rentang? 3 bulan, setiap 120 hari. 120 hari itu ya? Ya, karena umur darah itu sekitar 120 hari ya. Baru nanti ini lagi. Terbentuk baru deh. Oh. Kita keluarkan akan terbentuk darah baru. Darah muda. Waduh. Bisa aja sih Bapak ini. Darah muda kasih dangdut.
Tidak berapi-api ya. Oh, jangan. Nanti hangus darahnya, Pak. Segar. Tapi itu bahaya. Iya, bahaya sekali. Tapi sebenarnya untuk ini kebutuhan darah di Belitung ini seperti apa sih stoknya, Pak? Kalau kebutuhan darah di Belitung ini rata-rata ya, setiap bulan itu sekitar antara 300 sampai 400 kantong per bulan. Iya. Kebutuhan dari berbagai macam golongan. Kalau rata-rata kan mungkin bulan ini golongan darah A butuhnya 115, 110, Iya. tapi di total sekitar 300 sampai 400 lah satu bulan itu. Oh, itu lumayan banyak juga ya. Itu lumayan banyak atau kurang? Cukup. Cukup ya. Oh, cukup. Tapi Artinya kalau ada kebetulan kosong stok darah di PMI, kita punya grup golongan darah, membuat grup WA. Nah, kalau misalnya ada butuh darah O, nah kita lempar ke grup O, siapa yang belum donor nih. oh. Kebetulan seandainya ada kekosongan di PMI saat itu golongan darah O, kita hubungin itu. Oke, berarti Ketika orang butuh dalam waktu singkat-singkatnya dapat kita. iya, berarti pendonor ini pun juga dihimpun ya berarti ya, Pak ya? Dihimpun, ya. Oh, dihimpun. Tapi kalau misalnya kan kemarin itu aku lihat tuh kalau di Facebook group tuh. Nah, di Facebook group tuh banyak butuh darah, butuh golongan darah ini segera. Itu gimana, Pak? Berarti stoknya kurang di PMI atau gimana, Pak? Kadang-kadang kebetulan orang misalnya di rumah sakit nih, kebetulan dia belum koordinasi, Oh, belum koordinasi dan ini di Facebook kan. iya. Nah, tahu di PMI ada stok, merespon bilang langsung datang, udah ada Pak nih. Oh. Baru barusan aja saya diposting bahwa butuh golongan darah O, 3 kantong. Iya. Siap, saya meluncur bilang kan. Iya. Begitu saya sampai situ, oh Pak, ya Udah ada. yang butuhnya PRC, jenis golongan darah PRC. Iya, Kalau PRC mau ada stok nih kan. Oh. Darah segar. Oh iya, darah segar. Yang butuh 3 kantong tuh jenis PRC namanya. Itu jenis apa tuh, Pak? Hanya darah merahnya aja yang diambil. Oh. Jadi di dalam komponen darah itu kan ada beberapa macam yang diambil. Di samping sel darahnya saja itu berarti ada PRC namanya. Iya. Kemudian ada plasmanya dipisah itu namanya. Oh Di iya. darah itu kalau dipisah itu akan ada sel darah merah aja diambil. Oh, iya. Plasmanya enggak. Ya kalau Pernah lihat orang transfusi, transfusi apa nih? kadang-kadang pernah lihat orang ditransfusi. Transfusi apa nih? Darah atau apa nih? Darah di rumah sakit misalnya, pernah lihat? Oh, kalau saya enggak, saya cuma mendonorkan aja, nggak pernah ngelihat. Nah, lihat tuh kan, lihat itu kalau misalnya kelamaan kan di atasnya warnanya agak kuning, cair. Plasma kan kuning itu ya? Plasma itu. Soalnya saya pernah donor plasma, Pak. Nah, iya. Zaman COVID tuh. Nah, donor plasma itu bukan artinya darah kita diambil semua. Iya. Nggak bisa plasma aja diambil. Oh iya. Nanti diproses. Iya, benar. Nah, proses itu yang butuh agak mahal membuat plasma itu. Oh iya, betul. Sekarang kita kan sudah sedang berupaya juga untuk memproduksi plasma itu karena kebutuhannya juga bisa untuk pengobatan yang lain ke depan itu. Oh, pengobatan apa biasanya? Enggak, jadi plasmanya aja diambil. Itu kan bisa, kalau dulu kan mungkin terbuang plasma ini kan. Oh iya, Pak. Misalnya orang butuh PRC, Iya. nanti itu darah merah aja. Nah, karena kalau orang penyakit jantung misalnya, orang penyakit jantung itu kalau dia butuh darah, nggak boleh semua komponen darah itu yang masuk. Oh. Beban jantungnya gitu. Iya. Nah, jadi untuk mengurangi beban jantungnya, yang diminta PRC aja untuk meningkatkan HB-nya. Iya, betul. Plasmanya nggak dibutuhkan karena Iya. plasma mungkin dari cairan lain, karena kan pasien diinfus biasanya kan. Tambah plasma, orang jantung kan biasanya udim parunya, udim jantungnya, Iya. ya, membebani jantungnya. Yes, betul. Dibutuhkan darahnya jenis PRC namanya. Nah, ketika PRC ini plasmanya kan kita terpisah itu. Nah, di era-era dulu-dulunya plasma itu terbuang. Iya, kalau dulunya ya. Sekarang ini ada upaya, cuma memang butuh teknologi yang cukup, penyimpanannya dan sebagainya. Iya. Kerjasama dengan pusat, nanti dikirim ke pusat plasma itu, nanti akan ada metode-metode cara-cara baru lah Yes. memanfaatkan plasma ini agar jangan terbuang gitu. Iya, mungkin belajar dari COVID kemarin kali ya. Bisa jadi ya. Iya. Karena kita nggak punya dulu kan. Itu juga masih, kalau di ini kita masih ngirim itu Iya. kerjasama dengan Korea. Betul. Korea yang akan memproses, berkirim lagi ke kita gitu, dan harganya cukup besar. Iya. Ya, itulah jadi masih dalam pembahasan secara nasional. Pemanfaatan plasma ini kan harus ada juga izin dari pendonor. Oh ya, iya. Nanti tetet. Kan, gitu. Iya.
Jadi bahwa ini nanti akan dimanfaatkan juga, plasmanya akan dimanfaatkan untuk ini. Nah dia harus setuju gitu. Iya, Cara betul. penyimpanan segala macam itu sedang digarap lah oleh PMI pusat untuk menyiapkan beberapa titik. Belum bisa semua PMI. Oh, Kita belum siap untuk Belitung belum ya? belum siap. Dari beberapa provinsi mungkin yang udah besar-besar yang sedang dipersiapkan untuk menjadi semacam pos penampungan Untuk plasma ini. aja. Oh. Plasma terbuang gitu kan. Iya, sayang. Sangat disayangkan sekali. Nanti nggak jadi darah muda ya. Nggak berapi-api pula. Nah, tapi sebenarnya untuk sejauh ini di Belitung, pendonornya sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah responnya cukup baik. Baik ya. Rata-rata itu yang masih muda atau memang sudah matang usianya? Kemarin ada yang udah tidak diizinkan lagi masih mau donor kadang-kadang. Serius, Pak? Faktor umur saya kan. Oh iya, iya. Aduh saya dilarang nih dok ini, tapi saya pengen donor lagi nih. Oh, tapi kalau kayak gitu tetap diperbolehkan atau gimana? Mengingat umurnya. Itu sangat situasi dan kondisi. Oh iya. Lihat kesehatan orangnya. Memang kalau petugas PMI membatasi kalau di bawah di atas 60 mereka nggak berani ngambil gitu ya. Iya, iya, iya. Saya sekarang udah 61, masuk 62. Bapak Udah 61? masih diambil kemarin kan. Oh. Tergantung kondisi orang gitu. Ya, ini baru namanya darah muda. 61 loh. Jadi apa? Harus ada dokter yang ngawasin gitu. Iya, iya. Jika pendonor-pendonor tertentu yang masih belum memenuhi, artinya itu secara SOP-nya nggak boleh. Misalnya, kan. Iya, benar. Tapi dia masih pengen. Ada kondisi yang kadang-kadang masih bisa. Ya, kira-kira kalau menurut Sehatnya itu kausatif ya. Iya, sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, kenapa sih beliau tersebut itu semangat banget untuk mendonor? Kalau menurut Bapak, si pendonor yang memang usianya udah nggak mumpuni untuk mendonor. Banyak manfaat dari donor sendiri. Artinya di samping ada orang yang motivasinya memang ikhlas dalam Mendonor. Sebagai pendonor. Iya. Ada yang untuk kesehatan tujuannya. Oh ya? Ya, untuk kesehatan. Artinya orang yang mendonor tuh otomatis kesehatannya lebih apa ya? Lebih baik dibandingkan orang yang tidak donor. Oke. Saya bilang tadi karena setiap 120 hari kan darah ini nggak dipakai dia tetap mati. Iya. Berubah. Nah, dia akan dicerna lagi oleh tubuh, masuk ke sirkulasi sistem tubuh kita. Yang mati dibuang lah gitu, melalui sistem lah. Sehingga dia mati sendiri. Ada sistem dalam tubuh kita tuh yang dia menyebabkan dia disebut makan menghilang sih gimana tuh ya. Dia akan rilis sendiri gitu. Iya. Ini kayak regenerasi gitu ya. Makanya sayang kan, mendingan kita donorin teman-teman darah baru. Dan bermanfaat ya. Darah baru dan segar. Iya, betul. Terus ada juga yang bilang kalau kita mendonorkan darah, katanya bikin nafsu makan. Emang itu enggak ya, Pak ya? Itu insidentil juga orang. Oh. Ya, ini serius ini. Ya, enggak. Saya buktinya biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja. Tergantung masakan di rumah ya, Pak ya. Masakan di luar juga. Waduh. Apalagi kalau dikasih mic udah nyanyi udah. Tahu aja. Tahu lah. Nah, kalau untuk sekarang ini ada promo nggak sih? Maksudnya promo ini ada gini. Dulu kami ini pendonor sempat digadang-gadang. Dek, kalau adek tuh donor sampai 100 kali nanti bisa ketemu presiden. Kayak gitu, Iya. Pak. Pernah begitu kan? Ya, alhamdulillah kita udah pernah mengirim pendonornya 100 kali. Beneran ada itu ya, Pak? 100 kali? Udah pernah berapa kali. Kalau yang untuk 100 kali itu kan tergantung anggaran pusat sebenarnya. Iya. Jadi kalau pusat ini sejak COVID ini sampai ke sekarang itu yang 100 kali itu sama yang 75 kali yang 100 kali udah nggak pernah lagi. Udah nggak lagi? Udah ada permintaan dari pusatnya. Oh. Pusat yang ada itu. Artinya PMI pusat dengan staf kepresidenan lah. Karena yang memberikan piagam 100 kali itu adalah presiden. Iya. Atau kalau presiden berhalang ya menyerahkan ke wapres. Itu biasanya. Kalau 75 kali itu kewenangan provinsi memberinya. Oh. Kan piagam penghargaan. Iya. Plus ya cenderamata lah. Ya, buat kenang-kenangan lah ya. Dulu dikasih cincin emas. Wih, serius, Pak? Ada lambang VLI-nya. Oh. Berapa gram, Pak? Soal biasanya. Jadi ketika 100 kali. Iya. Tingkat kabupaten dan provinsi ya tergantung anggaran, kondisi anggaran. Oh, gitu. Nah, dalam waktu dekat ini apa?
Ada kan? Donornya ada kita beri sekitar 20 orang nggak salah. 20 orang. Yang udah di atas 50 itu kali itu banyak. Kan kita seleksi yang mana ya, yang rutin gitu. Iya. Nah, kita seleksi lagi karena keterbatasan anggaran juga. Oh iya benar. Jadi yang kita prioritaskan 20, yang 50 kali kemarin ada kriterianya yang kita buat gitu sehingga inilah berhak dapat 50 kali. Oh gitu. Kasih penghargaan, kasih apa ya? Cenderamata lagi. Mas kemarin tuh, Mas Antam nggak Oh salah. Mas Antam. Oh lumayan tuh. Ya buat penyemangat. Kecil geramnya sih. Hah? Wait, tapi namanya boleh tuh. Korban masyarakat. Waduh. Korban donor nggak sesuai sih. Oh iya sih. Tapi kan untuk penyemangat lah Pak ya. Jadi bentuk apresiasi ya Pak ya. Apresiasi namanya. Benar. Nah berarti untuk dalam waktu dekat ini itu ya yang Mas Antam ini Itu per tiap tahun, Pak. per tiap tahun. Tiap tahun kita nilai gitu. Bukannya tiap ada 50 langsung harus bayar, 50 enggak. OTW sekarang Pak. Ini kan pada saat ulang tahun PMI. Ulang tahun PMI. Ya, kita ulang tahun PMI udah yang ke-78 saya bersamaan dengan berdiri negara Republik Indonesia. Iya, berapa kali lipat dari umur saya. Mereka tahun berapa bulan kemudian Pak Soekarno menerima PMI di Indonesia gitu. Iya. Sehingga PMI berdiri pada saat tidak jauh berbeda dengan hari kemerdekaan kita. Iya. September kita kan merdeka 17 Agustus kan. Iya, betul. Nah, September sejarahnya sangat bermanfaatnya Palang Merah ini kan. Palang Merah ini awalnya sebenarnya ketika perang zaman-zaman dulu. Yang pertama, yang kedua, banyak korban. Iya. Nah, sehingga orang melihat korban ini siapa yang ngurus gitu. Oh. Perang itu. Iya. Nah, ini timbullah relawan-relawan awalnya, relawan-relawan nolong, terbentuklah namanya Palang Merah. Dulu secara nasional, secara internasionalnya yang namanya apa istilah itu? Secara yang internasionalnya. Kita konferensi Jenewa mengakui konferensi Jenewa itu misalnya Indonesia juga ikut. Iya. Karena prinsip PMI itu adalah kemanusiaan. Betul. Tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak Dan ras. Jadi siapapun yang mengalami pihak musuh, pihak lawan, artinya itu kita tidak memikirkan itu. Iya, Yang betul. korban kita tolong gitu. Iya, Awal betul. ceritanya PMI itu. Oh, iya. Darah sangat penting, sangat itu kan orang kurang kan berdarah-perdarahan. Dari mana darah ini? Iya, betul. Ternyata dari pendonor. Ya. Kita juga kan zaman kan perang juga kita dulu kan. Oh iya. Jarang mereka. Iya, perang juga. Banyak kan korban-korban. Iya betul. Sampai sekarang kita juga perang, Pak. Kita aman-aman sih sekarang. Maksudnya perang kalau misalnya apa-apa butuh darah kan. Perang itu, Pak. Bukan perang-perang yang besar-besaran, Pak. Saya semuanya lebih dulu, Pak. Nah, tapi untuk Belitung sendiri ya kan tadi berarti kalau misalnya ada info yang berseliweran di sosial media itu membutuhkan darah, sebenarnya itu memang belum koordinasi ya. Kadang-kadang ada yang belum koordinasi, umumnya belum koordinasi. Pertama, Ya. yang kedua mungkin Kedua, bisa jadi dia sudah koordinasi, udah langsung dapat. kita nggak ada di PMI, Iya. share di media sosial supaya lebih cepat. Iya. Nah, kita juga di PMI karena sudah ada grup WA, Iya. nah kita share ke grup. Biasanya cepat responnya. Iya, apalagi sekarang kan. Kita petugas itu lihat, ini saya mulai 3 bulan ini belum telepon. Oh, saya lagi luar kota, nggak jadi. Berarti di cross check dulu ya. Ini udah berapa bulan nih donor ya? Ada datanya ada. Iya. Itu yang donor yang apa berarti? Kan ada donor yang boleh kata aktif tanpa memandang pokoknya dia setelah 3 bulan sekali datang. Iya. Datang. Ada yang enggak, insidentil. Asal ada orang butuh dia nyedor, asal orang butuh dia donor. Oh. Kalau yang rutin itu ada sekitar 470 orang. Banyak juga, Pak. Itu tiap 3 bulan dia pasti datang. Oh iya, rutin ya. Sekitar sisanya itu insidentil sekitar hampir 2000-an ya, 1000 apa? 1000 lebih. Sekitar lupa sih. 1000 berapa ya? Sekitar 3000-an 3000-an. donor kita ya. Banyak, Pak. Donor. Tapi yang aktif 470-an sebulan. Iya. 470 orang itu yang rutin ya tiap Ya. datang, tiap bulan datang. Artinya sebenarnya dari masyarakat Belitung sendiri memang banyak juga yang aktif untuk menjadi pendonor ya, Pak ya. Nah, responnya bagus. Iya, banyak loh, ribuan loh. Itu
buat suara jebol tuh. Suara apa tuh? Suara. Adem-adem. Iya bener. Dan kita juga salutnya pas kita lihat-lihat tuh Pak, setiap event tuh ada donor darah nih. Ya. Ya kan? Minimal dapat 50 sampai 100 kantong kan tiap hari. 50 sampai 100 kantong. Tapi kita juga nggak boleh juga terlalu banyak. Kenapa Pak? Ya kalau misalnya sampai 500 orang donor hari itu ya. Nanti stoknya di PMI-nya penyimpanannya kan ada batas waktunya. Oh iya Kalau nggak bener. dipakai, terbuang nanti. Iya. Pernah nggak? Pernah kejadian? Ada. Pernah begitu. Jadi Udah lebih dari sekian hari, udah lewat waktunya, kan terbuang. iya. Secara juga pemakaian kantong jadi rugi gitu. Iya. Artinya itu akan mengalami defisit. Harusnya kantong itu bermanfaat jadi tidak manfaat kan. Iya. Kantong kalau sudah dipakai pasti dibuang, tidak mungkin nih. Diisi lagi. Iya. Iya, betul. Oh, ternyata ya. Jadi sebenarnya kekurangan juga nggak boleh, kelebihan pun juga nggak boleh. Berarti harus yang dangdut lagi nih Pak. Sedang saja. Bahaya nih ketemu Mas Wandri nih. Nyanyi terus kala-kala saya bujamil. Tapi untuk prosedurnya sendiri Pak, kalau misalnya ada nih teman-teman di luar sana yang mau melakukan donor darah, mungkin baru pertama kali. Oh ya dicek dulu kesehatannya. Iya, biasanya tuh HB ya. Ya HB, tensi, ada penyakit-penyakit yang dia derita. Iya. Ada beberapa pasien pendonor yang tidak diizinkan Mendonor. pendonor, seperti penderita HIV, Oh ya. hepatitis, penderita malaria, yang pernah malaria, itu nggak boleh. Oh, yang pernah malaria? Iya. Oh iya, nggak boleh ya Pak? Kalau di hasil pemeriksaan darahnya nggak ada lagi boleh. Oh iya. Tapi kalau yang kayak hepatitis sama HBsAg sama HIV/AIDS. AIDS itu nggak boleh sama sekali. Iya, benar. Makanya kadang-kadang ada beberapa pemeriksaan darah kan kita waktu apalagi yang kegiatan-kegiatan massal gitu. Iya. Donor darah rame-rame itu. Itu kan nanti kan di cross check lagi darahnya di kantor. Diperiksa semua itunya. Oh ternyata ini golongan darah si ini positif hepatitis ya. Waduh. Terbuang tuh. Oh iya benar. Buang kita bakar gitu. Oh. Silahkan. Oh gitu. Walaupun udah diambil darahnya ya. Nanti dia diberitahu yang ke depannya yang bersangkutan. Oh gitu. Tidak bisa donor. Oh ya, berarti hitung-hitung cek kesehatan juga sih sebenarnya ya. Ya. Apalagi di lapangan kan kita tidak sempat meriksa HIV, meriksa malaria, meriksa hepatitis. Yang diperiksa kan yang standar. Iya. HB, tensi nadi. Yes. Pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi fisik, kondisi kesehatannya kan. Iya. Misalnya itu sebenarnya ada penyakit apa. Iya. Benar-benar. Tapi suntiknya beda ya Pak ya? Gonta-ganti ya Pak ya? Suntik mana? Habis maksudnya pas ambil darahnya ini sama si A, habis itu sama si B beda kan? Oh enggak kan satu kantong itu satu jarum. Iya, satu jarum. Ya. Ngeri soalnya pas di lapangan nanti Pak, HIPS atau menyebar. Paket ya. Oh iya. Paket. Iya. Kantong itu sudah satu paket. Udah sama jarumnya. Oh iya. Mungkin. Ya maklum ya. Takutnya nanti misalnya orang awam nih yang nggak tahu kan. Ada lagi itu. Nggak ada lagi. Suntik pakai satu jarum satu orang itu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Berarti udah safety ya Pak ya. Ya kalau zaman tahun 70-an ya. Waduh, berarti saya pikirannya ke 70-an ini kan. Belum ya. Belum lahir Pak. Untung ada tahun 70-an. Oh iya. Dulu jarumnya besar, sakit lagi suntiknya. Serius Pak dulu Pak. Lebih besar dari sekarang. Beneran nih Pak. Ya, berulang-ulang kayak dimain panasin dulu. Tuhan, jarumnya Pak? Iya, dipanasin. Oh alah. Pakai spiritus. Buset Pak. Direbus. Karena zaman dulu kan susah. Ya, iya sih. Indonesia belum punya pabrik. Oh ya, waktu dulu ya, zaman dulu. Luar. Iya. Antara stok terbatas. Kalau pakai bang untuk nyuntik berikutnya pasti tidak ada. Iya benar. Di bawah tahun 70. Zaman bola. Iya. Tapi kalau sekarang udah. Jadi udah nggak direkon lagi, dijamin safety ya. Kita nggak ada lagi petugas kesehatan yang menggunakan jarum itu suntik itu satu jarum suntik untuk beberapa orang tidak ada lagi. Iya, oke. Berarti untuk teman-teman yang ada di luar sana, kalau seandainya ingin mendonorkan, silahkan tidak usah berpikir panjang. Mungkin menguatkan perasaan saja yang takut-takut jarum. Iya. Saya takut jarum suntik Pak. Iya. Tapi, Nggak usah dilihat. Makanya saya kalau didonor
Iya. Noleh kemana gitu. Nggak sakit kok. Enggak, emang nggak sakit. Cuman ada rasa Melekit gitu. rasa takut tuh yang membuat Yang membuatnya itu sakit. Iya, saya. sakit ada cubit ya pada itu. Oh iya, wow, diketis kalau kata orang Belitung. Nah, justru makanya dulu saya tuh takut banget kalau saya sakit, nggak pernah mau disuntik. Nggak, tapi karena waktu itu COVID sih yang memberanikan saya. Kan waktu COVID kan banyak banget kita kehilangan nyawa kan saudara-saudara kita. Jadi iya. Ya. Jadi udah mulai nih. Aduh nggak bisa nih, bisa. Suntik imunisasi kemarin nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Orang daerah ada dapat. Wah, bukan lagi. Pernah satu dokter yang menjadi korban saya waktu dulu karena saya takut disuntik, melakukan menerima kekerasan tanpa sengaja, refleks kan, si Pak Basuri. Pak Basuri. Suntik waktu itu saya demam. Basuri mana? Pak Basuri Putin. Bupati. Iya. Kenapa dia? Mantan bupati kan waktu beliau kan dokter kan sebelum menjabat. Oh, iya. Itu udah lama tuh. Belum nyuntik. Enggak apa-apa deh. Ya enggak apa-apa. Oh, Pak sakit Pak. Enggak apa-apa. Jangan lihat. Iya jangan lihat. Terus. Mana dia? Udah. Betul. Hah? Dulu saya masih kecil, asli Belitung. Betul. Petung Timur, iya. Pas disuntik, refleks kaki saya, ketendang lah si bapaknya. Tapi kalau sekarang udah aman sekarang. Paling noleh ke lain ngelihat. Mengalihkan perhatian. Iya, mengalihkan perhatian ya. Karena sebenarnya ya memang sebenarnya nggak sakit sih ya. Cuman rasa takut itu. Mungkin dari Bapak nanti bisa kasih semangat juga buat teman-teman siapa tahu di luaran sana seperti dia mungkin yang masih mikir pengen donor darah. Aduh. Saya udah yang 45 kali nih. Berapa Bapak? 45. 45? Ya. Oh, bukan 1945 Pak? Semangat 45. Dan itu tercetuskan sama rompinya Pak, merah putih, luar biasa. Saya tadi salfok sama rompinya Bapak ya. Bagus tuh. Tapi sejauh ini yang namanya istilahnya tuh sosialisasi kepada masyarakat sejauh ini dari PMI seperti apa Pak? Oh, kalau sosialisasi mungkin PMI sudah lama kan. Yes. Jadi udah jarang kita melakukan sosialisasi untuk mengajak orang untuk mendonorkan darah itu ke kemana. Kalau dulu kan kita sering beri penjelasan ke organisasi, ke instansi-instansi, datang menjelaskan bahwa masalah donor ini tidak berbahaya, malah memberikan kesehatan. Nah, yang sekarang seperti ini kan informasi sekarang kan udah terbuka, sehingga kita sudah berkuranglah beban untuk turun ke lapangan mensosialisasikan agar orang mau jadi pendonor. Iya. Biasanya mereka buka Google, pengen nanya-nanya sedikit sama petugas, akhirnya pas ada acara event-event gitu ya. Acara apa tuh? Event. Iya. Nah, mereka coba-coba deh. Iya betul. Tapi tahu tidak ada masalah, kita aman-aman saja. Nah, berikutnya enak mereka. Ya, mereka biasanya awalnya jadi pendonor yang insidentil. Yes, betul. Rutin. Nah, kalau yang rutin ini mereka udah merasakan manfaat dari donor darah ini. Ya, mendonorkan. Iya. Udah sampai 125 kali. Ya. Iya. Saya punya teman di rumah sakit tuh udah 135 kali. Karena dia dari SMA kelas 1 udah mulai donor darah. Donor ya. Wow, luar biasa. Rutin gitu. Oh. Stop. Iya. 3 bulan. Orang ada yang sampai 2 bulan setengah baru udah diambil lagi gitu. Iya, Makanya dia sampai di atas 135 kali. Iya. Rutin ya, karena memang rutin itu. Dan memang ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka sudah merasakan manfaatnya. Jadi mereka langsung berkala. Darah baru. Hah? Darah baru. Iya. Darah muda. Kasih mic juga nih ya, lama kasih musik nih, speaker keluar. Nah, tapi untuk dari PMI sendiri saya juga respect loh Pak. Maksud saya begini Pak. Kemarin beberapa hari yang lalu itu saya iseng buka Google. Sebenarnya dari yang event di Tanjung Pendam itu saya udah ketemu sama orang PMI, udah ngobrol sama ibunya. Kebetulan saya donor darah kan. Bu, nanti kita mau ada event nih nanti bulan November. Kita mau dong ada donor darah di event kita. Oh ya boleh, nanti datang ke kantor. Oh ya udah. Cuman salahnya saya waktu itu nggak minta nomor handphone. Nah, tapi beberapa yang lalu saya ingat nih, oh iya PMI. Buka Google nih Pak. Tertera kan nomor handphonenya, langsung telepon, cepet loh responnya Pak. Nah, saya kaget. Oh Kak, langsung WA. Oke, langsung WA. Kasih dong. Ngasih tahu undangan. Oh yaudah, responnya dapat nih. Tiba-tiba Bapak langsung kan, Japri kan, langsung WA ngasih tahu. Mak, aku bilang gercep juga ini PMI, aku bilang kan. Iya loh. Jadi, wah luar biasa ini PMI Belitung maksudku kan. Jadi
ternyata kita respect sih. Beruntung banget ternyata PMI sigap juga ya orangnya ya. Terharu Pak kami Pak. PMI itu banyak relawan awalnya, Pak. Oh ya, Iya, makanya mereka udah biasa kerja. gercep ya. Kerja apa gitu ya? Kerja tanpa pamrih itu udah biasa. Iya, iya. Begitu ada hal yang positif mereka cepat tanggap. Iya, makanya. Iya, makanya ini salut sama tim PMI Belitung sih sebenarnya. Iya. Jadi nggak menunggu lama. Bencana alam, bencana besar Indonesia pasti ada yang berangkat. Oh ya, Ya, ada beberapa. perwakilan dari PMI, Pak. Mereka sudah ada yang punya spesifikasi tertentu. Seperti? Ada yang spesialis air misalnya. Oh ya, air itu gimana ceritanya Pak air? Yang mana pula? Katanya apa penggalangan ngumpulin air ya? Apa gimana? Oh, kita karena musim kemarau panjang kemarin. Nah, kita relawan kita melaksanakan pemberian air bersih lah untuk masyarakat yang mengalami kekeringan air, kekurangan air. Oh. Awalnya sih kita minjem kerjasama sama pelabuhan perikanan Oh iya. pantai nasional ya. Mobil, saya minjam mobilnya aja. Iya. Mobil tangkinya air Iya. kita yang nyari ini, gitu. Ntar kita relawan kita gitu. Dan alhamdulillah sekarang karena kita posting ke pusat bahwa kita membantu masyarakat yang kekurangan air itu, Iya. soalnya ada berapa ribu kakak yang sudah kita Bantu ya. bantu yang kekurangan air itu, dan kita surati PMI Iya. pusat, dan kita tahu kebetulan di PMI pusat itu banyak mobil tangki. Yes. Akhirnya kita dapat, sementara sih bunyinya pinjaman. Bunyinya. Ya, kita dipinjamkan mobil truk tangki satu, dan Oh, dan sampai sekarang masih, Pak. masih ada di Belitung. Oh. Ini kayaknya udah musim hujan. Iya udah musim hujan, benar. Iya makanya kemarin tuh teman-teman bilang kan, ini PMI katanya mengumpulkan air. Wah, Bukan mengumpulkan air, membagikan air. membagikan air. Terus gue bilang kan, emang udah nggak darah lagi? Gue bilang kan, nanya kan. Nah, inilah persepsi orang. PMI itu tidak hanya mengurus darah, Nah, tapi juga berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain, iya. seperti kegiatan penanggulangan bencana. Ikut peran serta juga ketika ada musibah-musibah tertentu, mereka selalu aktif, dan ini yang dimanfaatkan adalah para relawan-relawan tadi. Oh ya. Relawan PMI yang mereka tidak dalam struktur. Oh. Jadi ketika ada bencana mereka tinggal dihubungin, Dan mereka siap. mereka siap ngurus ini gitu. Oh, itu di luar struktur ya? Di luar struktur. Ada berapa? Ada dalam naungan PMI. Oh ya, betul. Ya, seperti salah satu ini bencana, Iya. kekurangan air termasuk bencana. Iya betul. Kebakaran, Iya. gempa. Amit-amit jangan Pak di sini Pak. Kemudian kita ngirim orang. Ke Palu kemarin ya? Ya. Oh. Cianjur kemarin ya. Lombok. Nah, juga kita ngirim. Dan karena bergabung dengan yang di Jakarta. Oh ya. Relawannya. Ya memang kolaborasi sih sebenarnya ya. Itu bukan hanya ngurus darah saja, tapi juga mengurus kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Iya. Saat itu apa gitu. Dan Iya. artinya dalam hal ini PMI sangat membantu kinerja pemerintah lah. Bantu. Karena kita juga PMI juga mendapatkan support dari pemerintah. Ya otomatis karena PMI bergerak selama ini bermanfaat untuk masyarakat gitu. Ya luar biasa ya ternyata ya. Ya berarti bukan berganti dari darah menjadi air. Karena itu salah satu programnya. Rumah sakit juga PMI punya. Oh ya. Beberapa PMI yang punya rumah sakit. Betul. Punya unit usaha dari PMI sendiri. Gitu. Oh ada ya Pak ya. Tapi di kota kali ya, di Jakarta. Di Bogor ada. Di Bogor. Sakit PMI Bogor. Mungkin juga nanti ke depan akan ada pengembangan lain gitu untuk PMI, karena kan nggak mungkin PMI bergantung terus dengan pemerintah. Gitu. Iya. Iya, oke, luar biasa ya. Berarti next time kalau seandainya memungkinkan nggak Pak sih kalau misalnya ada pihak luar untuk berkolaborasi menanggulangi seperti kayak bencana alam dan lain-lain, berkolaborasi mungkin ke swasta dan lain-lain, bisa ya Pak? Ada koordinator biasanya. Kalau ada bencana itu ada koordinator. Iya. Nah, di bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Iya, dan langsung bisa menghubungi PMI. Iya, artinya itu kalau misalnya ada bencana, leadernya siapa gitu. Oh iya. Bencana. Kita misalnya PMI siapnya dari segi apa nih? Oh, kita ngirim tenaga relawan yang jagonya dalam pengadaan Iya.
bidang pengatasan kekurangan air itu. Iya, betul. Maka itu bidang itu. Oke. Untuk ini membuat tempat-tempat MCK segala macam. Ada spesialisasinya mereka. Siap. Ada dilatih juga, ada Iya. program-program pelatihan untuk relawan. Ada pelatihan keterampilan lah. Iya, berarti nggak sekedar relawan ya, Iya. tapi ada pelatihan. Ada latihannya. Oke. Latihannya Bertahap ya. ada basic, intermediate, ada lanjutan. Oh, banyak ya ternyata ya. Berarti nanti kalau misalnya mau bergabung menjadi relawan juga bisa menghubungi PMI. Bisa, ya. Oke, siap. Jadi selengkapnya Anda bisa menghubungi PMI Belitung. Betul, ya. Gitu deh. Pak, makasih loh ya. Ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Dan mungkin nanti kita bisa lanjut. Kenapa? Macam mana proklamasi. Iya, keren kan? Keren kan? Sesingkat-singkatnya. Karena tadi habis lihat pidato kemerdekaan Pak sebelumnya. Terima kasih Pak untuk waktunya, ini luar biasa. Mungkin nanti kita bisa ngobrol dengan pembahasan yang berbeda atau pembahasan yang lain. Boleh, nanti kita bisa undang lagi Bapak ke sini. Terima kasih. Terima kasih.